Imato, kami persilakan. Selamat siang, selamat hari Sabat. Pada kesempatan siang Sabat ini saya berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan karena pimpinan penyertaan Tuhan telah berlaku dalam keluarga saya maupun saudara-saudara sekalian sehingga boleh hadir di siang Sabat yang suci ini dengan tubuh yang sehat dan cuaca yang bersahabat juga. Selamat datang kepada para tamu-tamu juga, terutama Sister Heli Panelewan, Sister Heli Panelewan dari Protestan yang sudah 2 kali bersahabat dengan kita atau beribadah di siang ini, dan itu bukan kekuatan kita melainkan kekuatan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada siang Sabat yang suci ini saya berbicara firman Tuhan mengenai reformasi sejati yang sudah dibacakan tadi dalam Filipi 3 ayat 9. Saya mau ulangi, dalam Filipi 3 ayat yang ke-9 dia katakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mengikuti hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pada zaman bangsa Israel, kira-kira 2000 atau 3000 tahun yang lalu ya, sebelum Kristus, 2000-an lah sebelum Kristus, bangsa Israel sebagai apa? Umat Allah atau reformers atau pembaruan sejati melalui siapa? Ishak. Abraham menurunkan Ishak mendapatkan anak-anak yang disebut dari anak Yakub yang kita kenal sekarang, yaitu bangsa Israel atau bangsa pada saat itu. Jadi bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa pilihan, bangsa atau umat pilihan Tuhan. Kenapa sampai disebut umat pilihan Tuhan? Karena mereka adalah para pendiri-pendiri reformasi yang ada pada bangsa Israel, sangat begitu tekun, disiplin, dan menjalankan dengan sepenuhnya. Dan setelah mereka berjalan kira-kira 1000 tahun lebih, kurang lebih 1000 tahun menjelang kedatangan Yesus, mereka adalah bangsa Israel lahiriah yang kita kenal sekarang ini adalah umat Allah, dan mereka apa? Gagal. Setelah kedatangan Yesus kedua kali, mereka mencaci maki, membuang ludah di depan Yesus, menghakimi Yesus melalui kayu salib, dan mereka sudah bukan lagi disebut umat Allah atau bangsa pilihan Allah pada zaman Yesus, karena mereka telah menolak Yesus. Dan kita kembali seiring berjalannya waktu, kita kembali kepada orang Kristen yang mula-mula. Siapa Kristen mula-mula? Yaitu termasuk orang Katolik. Orang Katolik
dulu adalah orang-orang yang penurut kepada Allah, yang disebut orang Kristen yang mula-mula di Antioquia pada zaman bangsa Israel. Mereka setelah Kristen berdiri, setelah Stefanus dilempari dengan batu, timbullah orang Kristen pertama-tama di Antioquia, yaitu tahun 70 Masehi kurang lebih. Dan para reformator Kristen lewat Katolik, mereka menjalankan dengan sepenuhnya melalui para pendiri-pendiri atau pembaharu-pembaharu yang sangat rajin, bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terdapat di dalam Kristen mula-mula, mereka juga gagal. Dan kita kembali lagi kepada siapa? Para reformator Protestan. Siapakah yang kita kenal sebagai Martin Luther, yang kita bukan Martin Kalalo ya. Tapi sebagai pembaharu pada saat itu. Dia berasal dari Katolik dan dia memberikan pembaruan di dalam gereja Katolik, tetapi gereja Katolik menolak dan mereka mencoba untuk membunuh dia. Sebagaimana Kristus akan dicoba oleh bangsa Israel untuk membunuh, begitu pula Martin Luther, dia ingin dibunuh oleh para kepausan atau Roma Katolik saat ini kita kenal. Mereka ingin dan Martin Luther terkenal sebagai pemprotes kebijakan-kebijakan Roma pada saat itu atau Roma Katolik. Dia mengeluarkan 95 dalih untuk yang orang-orang Kristen atau Katolik pada saat itu yang bertentangan dengan firman Allah. Dan Kristen pemprotes yang pertama itu adalah Martin Luther, sampai dia disebut pembaharu, dan Kristen Protestan timbul oleh karena adanya Martin Luther. Dan di sini kita melihat bahwa umat-umat Tuhan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu telah banyak sekali berjuang untuk mencari apa yang tertulis sesuai dengan sejarah. Sesuai Alkitab, dia katakan bahwa sejarah akan berulang kembali. Yang terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 20 katakan, apa yang dia katakan? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dan para pembaru-pembaru waktu itu, mereka betul-betul atau benar-benar bersemangat mencari kebenaran, seperti yang tertulis dalam Yesaya 8 ayat 20, bahwa mereka kesempatan diberikan kepada mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada pencari-pencari kebenaran seperti Martin Luther dan bangsa Israel pada saat itu. Dan semuanya apa yang telah mereka dapatkan sampai saat ini mereka gagal. Dan berdirilah Advent. Berdiri Advent pada 1844. Tuhan memanggil seorang wanita yang bernama Nyonya White atau Ellen White pada tahun 1844 sampai 1863. Dia sebagai pendiri
gereja yang benar atau pendiri kebenaran masa kini yang sampai saat ini kita tahu bahwa apa yang telah ditulis kurang lebih 1000 buku roh nubuat yang tertulis dari zaman Ellen G. White 1844 sampai 1863 gereja Advent berdiri, dan dia meninggal pada tahun 1915. Tapi buku yang dia tulis sebagai reformator kurang lebih hampir 1000 ya buku. 100 lebih, 100 atau 1000, kurang lebih begitu. Jadi buku yang Tuhan wahyukan atau ilhamkan melalui Nyonya White, dia tidak mampu juga bertahan dan dia gagal sampai tahun 1996, 97 dia gagal dan dia mendirikan patung di situ. Yaitu sampai perubahan-perubahan telah terjadi di Advent hari ke-7 yang kita sebut sebagai Advent Mission. Tetapi Advent berdiri sesungguhnya sejak Nyonya White masih ada 1863 dan dia gagal sampai 1996. Dia gagal menjalankan kebenaran masa kini sampai saat ini. Dan kita sekarang yang disebut Advent pembaruan adalah Advent yang walaupun belum sepenuhnya mengikuti apa yang telah tertulis, itu walaupun itu hanya sebagai oknum-oknum yang banyak melanggar, tapi pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Nyonya White, kami yang berada di sinilah yang meneruskannya sebagai reformator dan sebagai reformers masa kini. Jadi itulah sejarah bagian dari kebenaran masa kini yang sudah kita dengarkan tadi dan sesuai dengan sejarah. Dan kita boleh baca di dalam Roh Nubuat. Dia katakan begini, bagaimana kita bisa bedakan antara reformasi asli dan reformasi palsu? Tentunya kita akan bicara tentang reformasi asli saja, karena reformasi palsu sudah kita ketahui banyak sekali kekurangan. Yang terutama reformasi asli. Dia katakan dalam buku Ministry, The Ministry of Healing, halaman 171. Tiap reformasi asli mempunyai tempatnya dalam pekerjaan Injil dan condong mengangkat jiwa menuju hidup baru dan hidup yang lebih luhur. Jadi para reformasi sekarang ini jangan juga kita hanya mengandalkan organisasi. Organisasi sudah benar, tetapi apabila kita cuma berdiam diri, tidak mau berusaha, mau mencari kebenaran melalui pelajaran-pelajaran Alkitab dan Roh Nubuat, kita harus banyak menyelidiki, kita harus banyak mencari apa yang telah tertulis di situ. Maka kita akan diberikan pengertian dan pengetahuan. Saudara-saudara, pada siang Sabat yang suci ini, dalam kitab Mazmur 118 ayat 8 katakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Apa maksudnya ayat ini? Berlindung kepada Tuhan lebih baik daripada percaya kepada manusia. Banyak orang-orang saat ini kalau dia orang pandai atau dia pandai menata kata, mereka merasa izin, merasa mau dihormati. Sampai-sampai mau sujud, meminta sujud di kaki orang tersebut. Seakan-akan orang itu dipakai Tuhan, padahal sebaliknya. Nah, kita yang sudah tahu kebenaran, kita tidak perlu menghormati. Tuhan bilang kepada manusia, kalau manusia itu pembuat kejahatan, kenapa kita harus hormati? Cuma karena dia pandai menata kata, pandai berbicara. Itu tidak perlu kita hormati kepada sesama kita manusia kalau dia tidak pendiri kebenaran dan menegakkan kebenaran. Kalau dia menegakkan kebenaran, kita sanjung dan kita tinggikan nama Yesus, bukan kepada orang tersebut. Dia memang pandai berbicara,
pandai berkata-kata, pandai menata kata, tapi dia bukan penerus yang sejati. Kenapa kita harus hormati? Kenapa kita harus ikuti kepada dia? Kadang-kadang masih dari jarak 10-20 meter kita sudah sambut. Bukan Yesus yang hadir di hati kita yang kita sambut, tetapi orang sesama manusia. Jadi kita harus hindari hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan atau kehormatan dari seseorang. Kita harus hormati manusia Allah daripada manusia duniawi. Apa sebab saya kata manusia Allah? Karena hanya manusia Allah itu yang disebut patut kita tinggikan melalui Yesus Kristus. Karena dengan melalui Yesus Kristus kita boleh diselamatkan. Dalam penjelasan juga Roh Nubuat dalam Testimonies volume 5 halaman 427. Apapun posisi dalam kehidupan yang kita bisa duduki, apapun bisnis kita, kita masih cukup rendah hati untuk merasakan keperluan kita akan pertolongan. Kita mesti bergantung mutlak pada ajaran firman Tuhan, mengakui pemeliharaannya dalam semua hal, dan setia dalam mencurahkan isi hati dan jiwa kita dalam doa. Nah, apapun posisi dalam kehidupan kita. Jadi di sini menjelaskan bahwa posisi kita di dunia ini sebenarnya tidak punya arti apa-apa. Kita punya kedudukan, punya jabatan. Saya sebagai ketua, sebagai sekretaris, bendahara, diakon. Kalau kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kita tidak punya arti apa-apa, kita punya posisi tersebut. Karena tidak menjalankan hukum Allah dengan sepenuhnya, tidak meneguhkan dengan sepenuhnya. Seperti Filipi 3 ayat 9 katakan. Sebagai penopang kita, sebagai tiang dalam, kalau di Muslim bilang tiang sebagai tiang agama ya. Tiang agama itu sholat 5 waktu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita meneguhkan perintah Allah, yaitu 10 hukum Allah. Kalau kita ada cacat 1 titik dalam 1 sampai 10, kita lalai 1, maka sia-sia peribadatan kita. Misalnya mencuri, berdusta, membunuh, berzina. 10 disuruh, 4 yang kita langgar atau sebagai dosa terbuka. Itu sia-sia semuanya. Beda dengan hukum kesehatan dengan karakter atau karakter kita. Kadang-kadang kita melanggar di hukum kesehatan, tapi itu sama juga dengan pekabaran 3 malaikat. Kita harus teguhkan. Tapi karakter itu adalah penyucian seumur hidup. Kalau kita pemarah, seperti dibahas dalam pelajaran sekolah sahabat tadi, pembenci, tukang julus. Apa itu julus? Tukang cemburu. Itu karakter. Itu dosa yang tidak bisa kita langsung hakimi. Itu tidak bisa kita hakimi. Itu hanya Yesus yang dapat menghakimi. Kita hanya sampai di teguran. Saudara, sister, jangan lagi melakukan hal-hal yang bertolak dengan buah-buah kedagingan atau sifat-sifat duniawi. Kita harus teguhkan apa yang dikatakan oleh buah-buah roh, yaitu apa? Buah-buah roh dalam Galatia 5. Kita harus murah hati, tidak pemarah, tidak pembenci, suka menurut. Apa itu menurut? Menurut 10 hukum Allah, perintah-perintah Allah. Kalau di antara 1 sampai 10 saja 1 kita lalai, sama dengan kita tidak melaksanakan ke-10 tersebut. Nah, itu sebagai reformis atau pembaruan sejati harus benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita dari zaman Ellen G. White. Para reformis telah diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, tetapi dibantah, ditolak mentah-mentah oleh gereja Advent sampai saat ini, yaitu yang kita kenal sebagai Advent sedunia, Advent mission. Dan kita sebagai Advent pembaharuan, namanya saja pembaharuan, berarti semua harus serba baru, bukan baju baru, tapi baru semua. Dari luar sampai di dalam harus baru.
Jadi kita harus teguhkan itu hidup baru. Sesuai dengan Korintus bilang kan, barang siapa yang sudah sadar dan bertobat dan dibaptis, berarti kita sudah lahir baru. Lahir baru semuanya sudah baru. Tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi seperti saudara Boy katakan tadi. Kita harus mencari apa? Keselamatan. Keselamatan hanya kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan kepada organisasi. Kalau organisasi menyelamatkan, memang organisasi suatu saat nanti tidak akan dipakai lagi. Kalau sudah Yesus datang kali yang kedua. Tapi sampai saat ini organisasi masih diperlukan. Kenapa kita punya organisasi? Karena itu adalah aturan sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 40. Kita punya tata tertib, sopan santun. Nah, itu yang diperlukan organisasi. Supaya kita menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu punya kasih, kasih itu berperaturan. Kalau berperaturan berarti kita menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab bernubuat. Kita sebagai reformis yang sejati. Bagaimana reformis yang sejati? Dia harus seturut sepenuhnya. Kita kembali lagi dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi kita yang sudah di lumpur dosa masa-masa yang lalu, kita lagi jangan mengingatnya karena Tuhan Allah sudah memberikan kita pengampunan dan kita menunjukkan kasih setianya kepada Dia dengan cara kalau kita mampu, kita berpuasa dan kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Jadi di sini jelas-jelas bahwa Alkitab bernubuat menjelaskan bahwa ada dosa-dosa mengerikan yang didakwakan terhadap banyak orang yang mengaku orang Kristen. Sang pemohon agung bersabda, tuntutanku pada hati manusia telah diabaikan. Tuhan meminta pertobatan pembaharuan. Pertobatan meliputi penyesalan atas dosa yang meninggalkan dosa. Jadi para reformasi sejati harus sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam Yesaya 58 ayat 12 juga katakan apa? Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi ini jelas di hari Sabat seringkali kita di dalam gereja berbicara omong kosong. Itu sudah menginjak-injak apa? Hukum hari Sabat. Kita berbicara saja di dalam pelajaran sekolah Sabat, bukan berbicara firman Tuhan, kita menginjak-injak hukum hari Sabat. Apalagi kita berbicara tentang bisnis di hari Sabat. Itu berbicara omong kosong di hari Sabat. Jadi sebagai reformasi sejati kita harus ingat benar-benar bahwa Tuhan telah memperingatkan kepada kita supaya kita
menuruti sepenuhnya, bukan menuruti sebagian kecil, tetapi sebagian besar. Jangan juga karena kita tidak punya ongkos atau punya kendaraan untuk pergi ke gereja, kita hanya tiduran di rumah. Alasan tidak punya ongkos, kita tidur sepanjang hari. Itu bukan hari istirahat badan ya, tapi hari istirahat untuk kita beribadah. Kalau tidak sempat kita datang ke gereja, kita beribadah di rumah, baca firman Tuhan. Bukan kita tidur sepanjang hari, nanti semua tutup sabat baru kita bangun. Berarti itu kita tidak menyucikan sabat yang benar. Bukan reformasi sejati. Reformasi sejati, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar yang sangat banyak apabila kita mendapat kesusahan di dunia ini. Karena toh kita di dunia ini mendapatkan kesusahan hanya juga sementara. Begitu pula kepandaian, hikmat, akal budi itu cuma sementara. Tetapi kalau kita mempunyai kasih yang sungguh-sungguh dan sebagai reformer sejati, kita harus menuruti sepenuhnya. Walaupun kita sakit misalnya, saudara kita dalam keadaan sakit, kita harus kunjungi, kita doakan. Bukan berarti karena kita ini dia orang yang bodoh tidak pantas mau mendoakan kepada orang yang pandai, atau orang pandai tidak pantas mendoakannya kepada yang bodoh. Tapi kita apa yang Yesus ajarkan kepada kita harus menuruti sepenuhnya, bukan menurut daging tapi menurut roh. Nah, bukti-bukti apa tentang pembaruan yang akan kelihatan dalam kehidupan kita? Kita baca dalam Matius 3 ayat 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi orang-orang Saduki yang kita kenal dan orang-orang Farisi ini yang sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan firman Tuhan, mereka akhirnya apa? Menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka sebenarnya adalah pemberontak. Mereka pemberontak kepada siapa? Bukan kepada manusia, kepada Allah. Dengan statement-statement yang bertentangan dengan firman Allah. Dan ayat mengakhiri ayatnya dalam Mazmur 119 ayat 142, sebagai reformasi yang menjunjung tinggi kebenaran dan kemerdekaan. Dengan cara apa kita mengenali dan perlu direformasi? Jadi keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah sebagai firman Tuhan yang boleh mereformasi kehidupan kita. Walaupun kita sudah berada di dalam gereja reformasi saat ini, gereja pembaharuan, gereja yang meneguhkan reformasi, gereja yang meneguhkan, memperbarui tembok-tembok yang sudah berlobang, yang sudah dikatakan tadi. Tapi tanpa ada reformasi diri kita sendiri terutama. Walaupun organisasi itu mengajarkan kita yang benar, tapi diri kita tidak mengajarkan yang benar, memantulkan teladan Yesus, maka kehidupan kita bukan sebagai reformator asli atau sejati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.